Hujan semalaman membuat kota kecil itu seperti tersapu bersih. Pagi itu udara terasa segar, tapi suasana hati para jamaah Masjid Al-Hidayah justru berkabut. Mereka masih membicarakan sosok wanita berkulit pucat yang kemarin sore mengucapkan syahadat di hadapan Ustaz Hashim. Namanya Maria Teresa, seorang biarawati dari sebuah gereja tua di kota seberang. Kehadirannya membuat heboh, sebagian jamaah terharu, sebagian lagi ragu. Subhanallah, Masya Allah, dia dapat hidayah, ucap Bu Rahma dengan mata berkaca-kaca. Namun di sudut lain, Fahri, pemuda masjid yang dikenal cerdas dan kritis, berbisik pada temannya, aku nggak yakin ada yang aneh dari tatapan matanya. Maria berdiri di teras masjid dengan jilbab putih polos yang masih kaku dipakainya. Dalam hati, ia merasakan campuran gugup dan semangat. Ia memang sudah merencanakan ini berbulan-bulan. Sejak menerima misi dari pastornya untuk mempelajari Islam dari dalam, mencari celah, menemukan ayat-ayat yang dianggap bertentangan, lalu menulis buku yang bisa mengguncang keyakinan umat Muslim. Baginya, ini bukan soal kebencian pribadi, tapi keyakinan bahwa ia sedang menyelamatkan orang lain dari ajaran yang ia anggap keliru. Tentu saja ia menyembunyikan niat itu dengan rapi. Insya Allah, saya ingin belajar, katanya pelan ketika Ustaz Hashim menyambutnya. Hari-hari pertama, Maria mulai mengikuti kajian rutin. Disinilah awal tantangannya dimulai. Dalam catatannya, ia ingin fokus pada sejarah Islam, karena ia percaya di sanalah ia bisa menemukan kontradiksi. Ia mulai membaca tentang Nabi Muhammad, tentang peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, dan perjanjian Hudaybiyah. Namun yang mengejutkannya, semakin ia membaca dari sumber-sumber Muslim sendiri, semakin ia menemukan kisah yang berbeda dari yang ia pelajari di seminari gereja. Misalnya, ia kaget ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad saat memimpin Madinah justru membangun Piagam Madinah, dokumen awal yang menjamin kebebasan beragama bagi Yahudi, Nasrani, dan kaum Muslim. Ini tidak seperti yang kudengar selama ini, pikir Maria, tapi ia menepisnya. Aku di sini bukan untuk terpengaruh, aku di sini untuk mencari kelemahan, gumamnya. Suatu sore, Maria duduk di serambi masjid bersama para ibu-ibu yang sedang membicarakan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Salah satu jamaah, Bu Salma, bercerita tentang Wali Songo, 9 ulama yang menyebarkan Islam dengan damai melalui perdagangan, seni, dan pendidikan. Dulu, Sunan Kalijaga tidak memaksa orang masuk Islam. Dia berdakwah lewat wayang, gamelan, dan nilai moral, kata Bu Salma sambil tersenyum. Maria mencatat cepat di bukunya, namun kali ini catatannya penuh tanda tanya. Ia mulai ragu, jika Islam disebarkan dengan damai, bagaimana bisa ia percaya bahwa agama ini penuh kekerasan seperti yang ia pelajari dulu? Namun ragu itu tidak ia tunjukkan. Ia justru semakin rajin datang, bahkan mulai membantu membersihkan masjid. Orang-orang semakin percaya padanya, kecuali Fahri. Pemuda itu selalu memperhatikannya dari jauh, mencari tanda-tanda bahwa Maria tidak tulus. Suatu malam setelah Isya, Fahri mendekat. Kak Maria, boleh tanya? Kenapa tiba-tiba memutuskan masuk Islam? Apakah benar-benar dari hati atau ada alasan lain? Tanya Fahri tajam. Maria tersenyum, tapi matanya sedikit menghindar. Saya hanya ingin mencari kebenaran, Dek, jawabnya singkat. Dalam hati, ia mulai cemas. Jika ada yang mencurigainya terlalu cepat, misinya bisa gagal. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang mengganggu. Rasa bersalah yang mulai merayap setiap kali ia mendengar ayat Al-Quran dibacakan dengan tartil. Konflik batin Maria semakin rumit ketika Ustaz Hashim memberikan buku kecil berjudul Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Salah satu catatan sejarah kehidupan Rasulullah yang diakui banyak ulama. Di halaman tertentu, ia membaca kisah saat Rasulullah menerima rombongan pendeta Kristen dari Najran dan mempersilahkan mereka beribadah di masjid. Maria terdiam lama. Mengapa hal-hal seperti ini tidak pernah diajarkan padaku di biara? Pikirnya. Di satu sisi, ia masih ingin menyelesaikan misinya. Di sisi lain, hatinya mulai retak.
Apakah mungkin kebenaran yang ia cari justru ada di agama yang ia coba jatuhkan? Malam itu, hujan turun deras. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke aspal yang basah, dan udara dingin menusuk. Maria duduk gelisah di kamar kos kecil yang ia sewa tak jauh dari masjid. Pikirannya terus kembali ke tatapan Fahri sore tadi. Tatapan itu bukan hanya penuh curiga, tapi juga seakan menelanjangi semua rahasia yang ia simpan. Buku catatannya kini terkunci rapat di dalam laci. Ia tahu, jika Fahri bercerita pada jamaah lain, semua yang ia bangun selama ini akan runtuh. Namun di sisi lain, rasa bersalah semakin berat. Ia memejamkan mata, teringat ayat yang dibacakan Ustaz Hashim pada kajian maghrib tadi, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah 8. Kata-kata itu menancap dalam, menusuk jauh ke relung hati. Sebagai seorang biarawati, ia pernah mempelajari prinsip kasih sayang, namun ayat ini membuatnya berpikir ulang, bukankah ini juga mengajarkan hal yang sama? Keesokan harinya, ia kembali ke masjid dengan senyum yang dipaksakan. Jamaah masih menyambutnya hangat, namun Maria merasa ada yang berubah. Fahri kini lebih sering mengawasinya, bahkan duduk tidak jauh saat kajian. Hari itu topik pembahasan adalah perjanjian Hudaibiyah, sebuah kesepakatan damai antara Rasulullah dan kaum Quraisy. Ustaz Hashim menjelaskan bahwa meskipun syarat-syaratnya terasa berat bagi kaum muslim saat itu, Rasulullah menerimanya demi menghindari pertumpahan darah. Inilah yang disebut kemenangan melalui kesabaran, kata Ustaz itu. Maria menelan ludah. Fakta ini menghancurkan satu lagi prasangka yang ia simpan, bahwa Islam selalu menyebar dengan perang. Nyatanya, sejarah mencatat bahwa banyak wilayah menerima Islam tanpa pedang, melainkan lewat perdagangan, pendidikan, dan perjanjian damai. Di waktu yang sama, Maria melanjutkan rencananya. Ia mulai bertanya hal-hal yang tampak polos tapi sebenarnya dirancang untuk memancing kontradiksi. Ustaz, kenapa di Al-Quran ada ayat tentang perang? Apakah itu berarti Islam mengajarkan kekerasan? Tanyanya suatu siang. Ustaz Hashim tersenyum sabar lalu menjelaskan konteks turunnya ayat tersebut. Bahwa sebagian ayat perang turun saat umat muslim diserang dan diusir dari rumahnya, seperti dalam perang Badar dan Uhud. Islam tidak memulai permusuhan, tapi membela diri. Bahkan, jika musuh berhenti, umat muslim diperintahkan berhenti juga, jelasnya sambil mengutip Quran Surat Al-Baqarah 190. Penjelasan itu membuat Maria semakin sulit menolak fakta, namun egonya masih mencoba bertahan. Mungkin, ini hanya pembenaran dari pihak mereka, pikirnya. Sementara itu, Fahri tidak tinggal diam. Ia mulai mencari informasi tentang Maria. Dari seorang kenalan di kota seberang, Fahri mendapatkan kabar bahwa Maria Teresa memang dikenal sebagai biarawati yang aktif di misi gereja. Ada desas-desus bahwa ia pernah memimpin diskusi tentang membongkar kesalahan agama lain. Fakta itu membuat kecurigaannya semakin kuat. Namun Fahri memilih tidak gegabah. Ia ingin bukti yang tak terbantahkan. Suatu sore, Maria diajak ikut dalam acara kajian sejarah Islam yang menghadirkan seorang dosen sejarah dari universitas ternama. Sang dosen menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Afrika Timur lewat jalur perdagangan di Zanzibar, lalu ke Asia Tenggara melalui Gujarat dan Aceh. Ia juga menekankan bahwa bukti arkeologi dan catatan perjalanan para pelaut Tiongkok membenarkan kisah ini. Maria yang duduk di barisan tengah tertegun. Fakta-fakta ini berbeda jauh dari gambaran kelam yang dulu ia percayai, di mana Islam digambarkan datang dengan pasukan. Mengapa? Semakin aku menggali, justru semakin banyak yang tak sesuai dengan misiku. Batinnya kacau. Namun di tengah kegalauan itu, ancaman semakin nyata. Malamnya, Fahri mendekatinya di serambi masjid saat semua orang sudah pulang. Aku tahu siapa kamu, ucap Fahri dingin. Maria terkejut, darahnya serasa berhenti mengalir. Kau datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari kesalahan. Benar, kan? Lanjut Fahri. Maria mencoba menyangkal, tapi suaranya bergetar.
Kau salah paham, namun Fahri mengangkat tangannya. Jika aku membongkar ini, kau akan kehilangan segalanya. Tapi, aku masih ingin tahu satu hal, kenapa kau belum pergi? Pertanyaan itu menghantam keras. Maria tidak bisa menjawab. Bukankah seharusnya ia pergi saat rencananya mulai terancam? Tapi ada sesuatu yang menahannya. Mungkin rasa penasaran, mungkin rasa nyaman, atau mungkin ia mulai merasakan kebenaran yang tidak ia duga. Malam itu, Maria tidak bisa tidur. Ia menatap mushaf Al-Quran kecil yang diberikan Ustaz Hashim di hari pertama masuk Islam. Jemarinya menyentuh lembar demi lembar, hingga matanya terhenti pada ayat, "Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Quran Surat An-Nahl 125. Kata-kata itu begitu lembut namun kuat, tidak seperti gambaran kasar yang pernah ia pelajari di masa lalu. Air matanya mulai menetes. Tapi ia belum siap mengaku, bahkan pada dirinya sendiri, bahwa hatinya mulai condong pada Islam. Yang ia tidak tahu, di luar sana, Fahri sedang memutuskan langkah berikutnya. Apakah ia akan mengungkap semuanya pada Ustaz Hashim, atau memberi Maria kesempatan untuk memilih jalan yang sebenarnya? Subuh itu, udara dingin menusuk tulang. Di Masjid Al-Hidayah, suara azan menggema merdu, memanggil para jamaah. Maria duduk di saf belakang dengan hati yang berdebar. Semalam ia memutuskan bahwa hari ini ia akan berbicara pada Ustaz Hashim, mengaku tentang semua niat tersembunyinya. Tapi semakin ia mendengar lantunan ayat-ayat suci yang dibaca imam, tekadnya semakin goyah, bukan karena ingin berbohong lagi, tapi karena takut kehilangan tempat yang kini mulai ia cintai. Selesai sholat, Ustaz Hashim duduk di teras masjid sambil ditemani secangkir teh. Maria mendekat perlahan. Namun sebelum ia membuka mulut, Fahri datang dan duduk di hadapan mereka. Tatapan Fahri dingin, tapi kali ini tidak setajam sebelumnya. "Ustaz, saya punya sesuatu yang harus disampaikan," kata Fahri. Maria panik. Tubuhnya menegang. Tapi sebelum Fahri melanjutkan, ia menarik napas panjang. "Tapi sebelumnya, saya ingin Kak Maria menjawab satu pertanyaan. Setelah semua yang kakak lihat dan dengar tentang Islam, masihkah kakak menganggap ini agama yang salah?" Maria terdiam. Kata-kata itu seperti membuka pintu besar di kepalanya. Ia teringat semua fakta yang ia temui. Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama, perjanjian Hudaibiyah yang mengedepankan damai, kisah para wali songo yang berdakwah lewat budaya, dan ayat-ayat yang memerintahkan keadilan bahkan kepada musuh. Semua itu bertolak belakang dengan misi yang ia bawa. Ia teringat pula kisah dari kajian minggu lalu, tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang, setelah merebut Yerusalem dari tentara salib, tidak membalas dengan pembantaian, tapi justru melindungi umat Kristen dan membiarkan mereka beribadah. Apakah semua itu salah, pikirnya? Air mata Maria jatuh. "Awalnya aku datang hanya untuk mencari kesalahan. Aku ingin membuktikan bahwa Islam itu keliru." Suaranya bergetar, membuat Ustaz Hashim menatapnya dengan seksama. "Tapi setiap aku mencoba membuktikan keburukan, yang kutemukan justru kebaikan. Setiap aku mencari kebencian, yang kutemukan justru kasih sayang. Dan aku mulai takut pada diriku sendiri. Takut bahwa aku sebenarnya telah melihat kebenaran tapi menolaknya." Fahri menatap Maria lekat-lekat. "Jadi, sekarang..." Maria menghela napas panjang. "Sekarang, jika aku boleh jujur, aku ingin belajar lagi. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami. Jika ini memang jalan yang benar, aku tidak mau lagi hidup dalam kebohongan." Ustaz Hashim tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Maria, kebenaran tidak akan memaksa. Kau bisa saja pergi dan tidak kembali, tapi jika Allah sudah mengetuk hatimu, kau akan selalu menemukan jalan pulang." Ia lalu mengutip sejarah lain yang membuat Maria semakin terenyuh. Kisah Umar bin Khattab yang awalnya membenci Islam, bahkan berniat membunuh Nabi Muhammad, namun akhirnya menjadi salah satu pembela terkuat agama ini. Kadang, yang paling keras menolak, justru yang hatinya sedang digiring menuju cahaya, ucap Ustaz Hashim lembut.
Hari-hari berikutnya, Maria tetap datang ke masjid, tapi kini tanpa misi tersembunyi. Ia mulai belajar membaca Al-Quran dengan benar, mengikuti kajian sejarah Islam bukan untuk mencari celah, melainkan untuk memahami. Hubungannya dengan Fahri membaik. Bahkan Fahri mulai mengajarinya bahasa Arab agar ia bisa membaca sumber-sumber sejarah Islam dari naskah asli. Namun tidak semua orang di luar sana bisa menerima perubahan ini. Pastornya mengirim surat, memintanya kembali ke biara dan meninggalkan kebohongan yang menurut mereka telah ia ikuti. Surat itu membuat Maria gelisah, tapi kali ini ia sudah memiliki jawabannya. Ia menulis balasan singkat, "Aku datang untuk mencari kesalahan, tapi justru menemukan kebenaran. Dan aku tidak akan mengkhianati nurani yang telah dibukakan oleh Allah." Beberapa bulan kemudian, Maria mengucapkan syahadat kembali di hadapan jamaah, kali ini tanpa pura-pura, tanpa misi, hanya hati yang pasrah. Tangisnya pecah, disusul pelukan hangat dari para ibu-ibu masjid. Bahkan Fahri tersenyum lega. Di matanya, wanita yang dulu ia curigai kini telah menjadi saudara seiman. Kisah Maria menjadi buah bibir di kota itu, bukan karena ia seorang biarawati yang masuk Islam, tapi karena ia contoh nyata bahwa pencarian kebenaran harus disertai hati yang terbuka. Sejarah Islam yang awalnya ingin ia gunakan sebagai senjata justru menjadi jembatan yang membawanya pada iman. Dan di hatinya, ia tahu, ini bukan akhir perjalanannya, tapi awal dari hidup yang baru.